Jawa ki alus. Wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ngobrol bareng, ngopi bareng, ngobrol pintar dengan Pak Tri Budi Cahyono. Selamat malam, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, sepurane dalu-dalu. Biasa kayak ini acara tak terduga. Tadi kita sowan ngobrol-ngobrol untuk beliau Pak Budi. Ini tokoh masyarakat Jepara, wira swastawan yang menjadi panutan beberapa. Amin. Kita kepengen membedah satu tokoh, terserah jenengan lah, tokoh itu siapa dan filosofinya. Jadi Semar itu saya kok punya versi lain. Jadi Semar di masa sekarang ini kan kita masih susah untuk mencari Semar-Semar yang baru. Ya. Jadi Jepara ini butuh Semar sebenarnya. Kalau dalam pemikiran saya, Semar itu harus pinter, Ya. pengusaha, Ya. duitnya akeh, Ya. mobil akeh, bojone ayu, Ya. siji Terus gini terus dulu, wadai Semar. Oke, gini dulu. Mungkin sebelum melangkah lebih lanjut tentang Semar, ya. Nggih, nggih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Mahua Semar. Siapa itu Hui Semar? Gitu loh. Semar itu sosok apa, atau mungkin dari sejarah nama. Kita bahas figur Semar dulu, nanti baru ke selanjutnya. Jadi Semar itu kan seorang punakawan ya. Ya. Jadi bahasa Semar dalam pewayangan itu sebenarnya Semar itu diturunkan di dunia ini dalam sejarah wayang. Itu seorang dewa yang sudah diturunkan di Narcopodo dunia ini. Tugasnya ngomong. Ya, ya. Ngomong poro satrio. Ya. Satrio itu berarti orang yang baik. Kemudian saya harus membalikkan, kalau ada orang baik berarti harus ada orang yang tidak baik. Tidak baik. Ini dalam versi adalah Togok. Togok dan Semar. Togok itu dalam kakaknya Semar, ya. Ya. Betul. Pak di Togok, kalau Ya. Bagong bilangnya Pak di Togok. Beliau adalah diciptakan dari sebuah telur Ya. yang cangkangnya menjadi Semar, yang isinya menjadi Togok, dan dalamnya itu menjadi Torogulu. Oh, Diturunkan ke dunia. Di Semar ini tugasnya ditugaskan karo Sang Hyang Wenang untuk momong satrio. Si Togok momong Angkara Murka. Lawan ya ini. Oh, ya. Tapi dia saudara, sama-sama sakti kan. Dalam versi itu tak bedah dulu tentang tugas Semar sampai tutuke. Iya. Manut. Nah, Semar dan Togok ini ditugaskan, Semar ditugaskan menjadi momong satrio, Iya. si Togok momong Angkara Murka. Tetapi dalam endingnya, dalam titik finishnya, Ya. Angkara Murka dan satrio ini tetap terjadi pertempuran, yaitu Brontoyuda Jaya Binangun, Mahabharata. Nonton kita ini. Pandawa dan Kurawa. Akhirnya momongnya berarti dalam versi manusia, momongnya sio-sio. Berarti mereka seolah-olah tidak bisa ngomong, si momong satrio dan momong Angkara Murka ini. Seolah-olah Semar dan Togok tidak mampu mengendalikan. Betul. Tetapi dalam versi itu nilai sebenarnya, akhirnya ini saya ceritakan dulu. Togok dan Semar ini lari ke hutan. Ya. Karena terjadi pertempuran. Kalau bahasa saya katakan, Tuhan, aku gagal menerima tugasmu dan menjalankan tugasmu, kan itu. Ya.
bertemulah dengan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Kontro kan. Apa yang kamu cemaskan dari Semar dan Togog? Kulo gagal Gusti, mergo sing kula momong tetep ngeyel perang, sing Togog kulo nggih gagal tetep ngeyel perang. Terjadi pertemuan berarti saya gagal atas tugas. Sik tak takon karo sliramu wong loro. Iya. Tugasmu apa? Ngomong Gusti. Ya wis ngomong. Masalah hasil jangan dipikir. Ya. Iya, iya. Jadi ini adalah filosofi besar sebenarnya. Iya. Filosofi besar itu kalau kita ditugaskan, contohnya saya sendiri ya, Sebagai manusia. sebagai manusia ini ditugaskan menjadi seorang bapak dan mempunyai seorang istri. Iya. Akhirnya saya memiliki 2 orang anak. Tugas saya apa? Memelihara, membesarkan, dan memintarkan anak itu. Itu tugas saya. Tetapi atas hasil nanti anak saya jadi apa, itu bukan kehendak saya. Berusaha semaksimal. Ya. Filosofi Tetapi masalah hasilnya dikembalikan hasilnya ke Tuhan. bukan saya dong. Nah, Mereka menjadi siapapun itu adalah kehendak dia. Jadi ini perlu pengupasan sebenarnya. Jadi kalau Semar dan Togog ini mempunyai tugas dan dia ingin berhasil tentang hasilnya, berarti kalau saya mengatakan dia sudah jatuh ke lubang dosa. Makanya hasrat dan tugas ini harus terpisah. Kita harus memisahkan kehendak Tuhan ini dengan tugas manusia. Kalau manusia bertugas, lakukanlah tugasmu dengan baik. Hasilnya adalah aku. Aku itu Tuhan. Berarti tidak bisa disambungkan. Berarti kenapa kita selalu berbuat ini, jangan pernah disambungkan dengan hasil. Terlalu berat itu manusia. Ya inilah yang harus dicontoh dalam tokoh pewayangan itu. Makanya harus dibedah. Karena kalau manusia sudah melakukan tugas, lakukanlah tugasmu dengan baik. Tentang hasilnya, kamu jangan menginginkan atas hasil yang kamu lakukan atas tugas itu. Kamu harus memutuskan. Jadi gini teman-teman, sampai titik ini kita stop sebentar ya pemirsa. Jadi gini, untuk Pak Budi ini saya ada penangkapan semampu penangkapan saya ya. Jadi kisah Semar sama Togog tadi, mereka berdua Semar menjaga kebaikan, Togog menjaga keburukan, momong angkoro, momong orang-orang jahat gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi mereka bertemu mengadu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka merasa gagal menjalankan tugas, tapi Sang Pencipta mengatakan, yang penting tugas kamu laksanakan, jangan memikirkan hasilnya. Dari sini kita ambil satu poin. Jadi Tuhan menciptakan makhluk itu disuruh Tuhan sebagaimana fungsi dan kewajiban masing-masing. Untuk masalah hasil kita kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kurang sempurna diluruskan. Ya, itu Pak Budi. Ya, sudah ngetrap lah itu ya. Pinginnya tuh ya, ini tentang tindakan-tindakan manusia di setiap hari kita memang harus begitu. Jadi sebenarnya hasil itu tidak pernah kita inginkan. Kalau memang tugas dan hasil ini bisa tersambungkan, ya manusia sudah menyerupai Tuhan. Iya. Ya, terus apa bedanya manusia dengan Tuhan kan begitu? Ya kadang kala gini, Mas Budi ya, kita sebagai manusia awam itu kadang kala itu tanpa kita sadar, itu malah kita itu seolah-olah itu mendikte Tuhan. Ya. Tuhan harus harapan kita, Tuhan harus sesuai dengan harapan kita gitu. Seolah kita mendikte Tuhan secara tidak langsung, kita sudah nyuwun sewu ya, semacam mengatur Tuhan gitu. Kadang-kala tanpa kita sadari kan gitu juga ya Pak Budi ya. Sebenarnya kalau saya sambungkan lagi ya, ini panjang sebenarnya. Jadi tentang ajaran Semar yang sesungguhnya itu dalam pewayangan Jawa, jeneng sira para satrio
Yen jeneng sira pengin manembah marang Gusti, ya manembah wae. Tugasmu manembah. Jadi inilah filosofi yang harus kita lakukan tentang ibadah. Jadi kalau kita sering melakukan ibadah yaitu berzikir ya. Contohnya boleh ya Mas ke sini ya? Enggak apa-apa. Berzikir la ilaha illallah berarti tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita berbicara tentang tiada Tuhan selain Allah, Iya. berarti segala sesuatu di dunia ini adalah Allah itu sendiri. Tidak ada di dunia ini kecuali Dia. Iya. Berarti segala sesuatu ya. Berarti Dikendalikan. rasa sedih, rasa Iya. senang, rasa suka, rasa tidak suka. Iya, iya. Iya, paham ya? Iya, iya. Berarti Tuhan bukan sesuatu, melainkan sesuatu itu. Balik lagi ke la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti segala sesuatu di dunia ini adalah Dia sendiri. Ya Allah, angkatlah aku dari sebuah kesedihan menjadi kebahagiaan. Angkatlah aku menjadi kebahagiaan. Saya tanya sekarang kalau jadi, ini murka atau tidak? Kalau versinya meminta itu tidak. Tapi kalau menyuruh Tuhan, mungkin kita lancang kepada Tuhan. Jadi kalau meminta itu Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu di dunia. Jadi bagaimana manusia kalau merasakan sebuah kesedihan? Kalau kesedihan ini bagian dari Tuhan, manusia tidak mau merasakannya, ingin merasakan yang bahagia saja. Ya, ego. Berarti di dunia ini manusia tugasnya adalah menerima kenyataan hidup dalam dirinya secara pribadi. Menerima kenyataan hidup secara pribadi sesuai hukum yang berjalan dalam diri pribadi ini. Oke? Dalam tanda Pribadi kutip, ya, pribadi ya. Atau secara mungkin pribadi ya. gini Pak, yang jenengan atur kita tadi, kalau saya artikan begini gimana? Segala yang terjadi pada diri kita dari saat ini sampai kemarin, entah itu nasib baik atau buruk, kita terima dengan ikhlas sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa protes atau istilahnya maidu Tuhan. Itu gimana untuk? Itulah jalan manusia untuk bisa bersama dengan Dia. Jadi manusia ini dalam ajaran agama apapun untuk bisa bersama dengan Tuhan itu sendiri. Nah, konteks tentang pembahasan tentang Yang Maha Kuasa ini secara pribadi ya saya ya, karena boleh diprotes. Ya. Jadi konsep ini kan konsep yang berasal dari diri saya sendiri. Jadi kalau manusia selalu ingin berpindah, padahal rasa kurang dan sedih ini selalu hadir dalam diri kita dan tidak bisa kita hindari. Ya. Seharusnya manusia bisa merasakan kesedihan itu dan membaca bagaimana saya tidak merasakan kesedihan itu kembali. Jadi kesedihan ini diakibatkan dari sebuah kemurkaan manusia. Akhirnya Tuhan hadir dalam diri kita rasa sedih itu. Dan inilah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, selama ini manusia tidak pernah berdoa, Tuhan, berilah aku selalu menerima apa kenyataan yang Engkau berikan dalam diri. Ini jauh. Tidak pernah punya kesadaran seperti itu manusia. Terus sekarang, kita selalu merasakan kesedihan, kebahagiaan, kekurangan, dan kelebihan. Saya ini umur 52 tahun, Mas. Kehidupan kita dari lahir sampai sekarang, mungkin kalau dihitung permasalahan kita, tidak pernah kita bisa menghitung permasalahan itu. Tetapi dari kasih Tuhan itu, ternyata saya dituntun sampai saat ini, saya umur 52 tahun, dan tidak ada masalah yang tersisa selama 50 tahun. Berarti kita wajib dong untuk beriman, bukan percaya lagi. Kita tanpa alasan kita harus beriman. Ternyata dari kecil sampai sekarang kita dituntun dan diselamatkan sampai saat ini. Setuju enggak? Ya, ya. Masalah yang selalu bertubi-tubi kita lewati, selalu terlewati. Hingga detik ini hingga detik ini kan, masih kita masih hidup. Iya. Kita punya jagongan. Selamat itu jagongan, ono kopi, ono rokok kan itu. Iya.
Nah, di saat ini kita masih bertanya besok saya bagaimana. Ya. Ini selama 50 tahun ngapain? Kita 50 tahun sudah diselamatkan loh. Masih bertanya besok saya harus bagaimana. Ternyata besok yang menjadi besok dan besok dan besok. Dan manusia selalu berdoa tentang datangnya sebuah rezeki. Ternyata kalau saya baca dalam pengalaman hidup saya, matahari itu tidak pernah namanya terbit jam 6, jam 3 malam. Dan dia matahari itu selalu terbit jam 6 pagi. Mbok ndonga ya Mas. Ngantek duwer bahasane. Tapi kalau belum waktunya ini akan tiba dan tepat pada waktunya. Ini harus pengalaman ini harus kita cari bahwa kesabaran itu sebenarnya adalah titik puncak bagaimana kita menunggu. Semar itu adalah sebuah daya cipta manusia. Sebuah daya cipta manusia. Ya kita harus membuat semar yang saat ini semar rupa satrio dong. Jadi ini harus diolah dan menjadi sebuah tujuan. Ya ini saya punya gagasan seperti ini ya. Mudah-mudahan di Jepara ini ada sosok kehadiran Semar yang sesungguhnya. Amin, 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 amin. Semoga Semarnya tidak jauh dari posisi saya ini. Ganteng, pengusaha, bojone siji, ayu sisan, uripe tentrem, wadai Semar. Lanjutkan. Ini tentang filosofi. Pernah saya membaca tentang kehadiran Semar itu saya hubungkan dengan karena Semar itu berasal dari kitab Brontayuda kalau Jawa ya. Kalau di dalam Hindu Bhagavad Gita itu saya suka membaca Bhagavad Gita itu karena penuh dengan filosofi dan ajaran-ajaran tentang ketuhanan sebenarnya. Ya ini sebenarnya semua tentang kitab-kitab yang turun di dunia ini tentang agama itu sebenarnya sama menuju ke kebaikan. Ini ada yang istimewa buat saya tentang filosofi yang saya kenal dan saya bisa membaca dan saya bisa memahami. Contohnya tentang tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi kalau daun, Mas, daun itu dia selalu menghiasi batang tumbuhan, dan daun itu selalu melekat erat pada ranting-ranting daun itu. Ranting. Wangino gede, tapi daun itu selalu melekat pada tangkainya. Wangino gede dia melekat, dan dia tidak mau terpisahkan dengan ranting itu. Tetapi dikala musim gugur tiba, dia akan menguning dan jatuh. Oke? Inilah saya gambarkan sebagai sumpah dan janji manusia. Berjalannya waktu, bergulirnya waktu, dia akan berguguran. Kalau kita bertumpu pada sebuah janji manusia, kita tidak akan mencapai tentang kenikmatan hidup. Karena kita hidup berdasarkan kok janji ini ngono kok. Aku tak janji ini kok supaya. Ini basi. Makanya daun dan dalam pohon itu yang saya pegang apa? Akar dan batang melambangkan sebuah kasih sayang. Karena akar dan batang ini akan menumbuhkan daun-daun baru dan bunga-bunga baru. Nah, ini tentang filosofi besar, makanya banyak manusia yang sudah berpedoman di saat dahulu kala, pedoman itu selalu dipegang. Tetapi dia tidak mau melepaskan pedoman itu, akhirnya tidak membawa kemakmuran di berikutnya. Karena apa? Yang dipegang adalah janji, bukan kasih.
sebenarnya kasih itu meliputi segalanya. Kalau misalnya kita harus mendapatkan sebuah kedamaian dalam hidup bermasyarakat, berumah tangga, kalau kita berpegangan teguh dengan janji itu tetapi membuat masyarakat itu menjadi kocar kacir atau ribut, apakah sumpah itu tidak harus dilanggar? Contohnya orang pernikahan, sumpah suci setia sehidup semati di depan penghulu dan dituliskan dengan tinta emas misalnya. Tetapi dalam keluarga itu selalu berbenturan, rame, ribut. Apakah sumpah itu apakah sumpah itu dipertahankan? Jadi pikiran ini selalu ingin membuat jalannya sendiri, tapi dia tidak pernah punya kuasa itu. Makanya tingkat spiritual tentang agama dan keyakinan semua yang ada di bumi ini membawa kita supaya kita ini selalu melewati jalan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Jalan Tuhan ini sudah jelas dan pasti benar. Tetapi selalu pikiran itu selalu membuat jalan sendiri. Dan manusia mengabaikan jalan Tuhan itu. Makanya sing diarani kesampar kesandung. Dia bukan mencari jalan Tuhan, melainkan pikiran itu seolah-olah dia mempunyai dan berkuasa mempunyai jalan. Dan jalan yang mereka buat akan membuat kabur jalan Tuhan itu sendiri. Jalan ini sudah dibuat tuh. Pintero, inteleko. Tetapi dia akan mengikuti jalan Tuhan. Kalau manusia ini hanya sebatas dia bisa berpikir dan berencana, tetapi atas hasil yang ada di dunia ini sampai kehendak saya sampai Jepara bertemu Pak ini jalan yang Tuhan yang buat. Nah inilah yang dinamakan tentang ibadah yang sebenarnya. Kalau manusia sudah beribadah dengan sebenarnya, dia akan melihat jelas jalan yang sudah dibuat Tuhan tentang diri kita. Jalan yang jenengan, jalan ini masing-masing punya jalan. Jalan yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa itu. Lah, pikiran ini selalu pengen membo-membo ngembari, bahasanya cara Jawa. Membo-membo ngembari jalan yang sudah dibuat Tuhan. Ingin mengendalikan, seolah-olah bisa mengendalikan. Nah, tugasnya adalah pikiran ini kembali kepada rasa. Bergurulah kepada rasa itu. Sebelum ada kitab tertulis, sebelum ada kitab-kitab yang ada di dunia ini, manusia sudah tahu baik dan buruk, betul Pak Yai? Benar dan salah manusia sudah tahu. Kitab yang sudah dibuat inilah hasil dari wahyu dari Tuhan, yaitu rasa itu sendiri. Kebenaran itu dituliskan dan dipahami. Begitu manusia memahami tentang kitab yang sudah tertulis, manusia akan benar jalannya. Jadi kalau kita contohnya, saya mau ke WC, mengikuti rasa atau mengikuti tulisan, aturan. Aku sesuk jam 6 tak ke kamar mandi. Yang menyuruh sebenarnya adalah rasa pengen tuh kamar mandi kan gitu. Sesuk aku jam 12 tak mangan, harus ngeleh. Oh Pak Junaro mangan. Rasa tidak bisa dipaksa. Nah, dan tidak dia diingat, tidak bisa dikhianati. Karena dia kebenaran. Dan rasa itu adalah pemberian dia. Nek ngene iki kontur wae ya ora iso wong ngantuk. Aku jam 09.00 tak turu. Jenengan turu ngenteni ngantuk apa ngenteni aturan jenengan. Lomba turu sama turu sapa ngono ora iso. Rasanya turu-turu ya ora turu. Jadi dituntut adalah pikiran itu selalu tertuju kepada jalan yang sudah dibuat Tuhan. Ini secara spiritual ya. Jadi kita tidak membahas tentang agama dan apa-apa. Kita membahas tentang universal ketuhanan. Universal ketuhanan. Bicara tentang umum lah ini. Jadi ayolah kita, nek saya membahasakan kita ini menjadi diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa hanya sekali
sepisan tok lho Mas. Awake dhewe iku dadekke menungso mung sepisan iki. Terus kita selalu saenake dhewe. Ojo sampai kita kesempatan sekali ini sia-sia. Makanya carilah jalan Tuhan yang engkau yakini, engkau anggap benar, dan kudu temen-temenanan. Sekali kita hidup ini begitu salah, apa yang terjadi? Out. Makanya kesadaran ini penting. Kesadaran tentang beribadah yang benar dan bersungguh-sungguh. Saya yakin manusia dengan cara apapun, sing Kristen neng gereja, sing Islam neng masjid, sing Buddha, sing Hindu dan lain, dengan kesungguhan itu manusia akan mendapatkan pencerahan itu secara pribadi. Pencerahan itu didapatkan dengan kesungguhan, tidak hanya mengukurkan kewajiban. Kita sekali ini tok lo hidup dan diberi kesempatan sekali tok. Nah, tentang kehidupan dalam perwayangan contohnya. Si Krishna ini selalu nek nengune Jawa ya, wayang kulit itu. Krishna karo Semar ini kan hampir seimbang. Yang Wisnu itu. Wisnu selalu ada di dalam dunia perwayangan. Mungkin di saat ini juga karena itu ajaran yang sudah pernah dibuat oleh leluhur kita, pasti kita harus percaya itu. Kebenaran itu pasti ada. Pemelihara alam semesta ini kan. Ning donya iki apa sing ra ono? Ono kabeh. Adakah di dunia ini yang sudah diucapkan manusia tidak ada? Semua yang sudah diucapkan manusia di dunia ini ada adanya. Makanya ada baru diucapkan. Ada baru diucapkan. Saya kita takon sing paling mentok. Ra ono iki ono ora, Mas? Ya ada semua. Ada tuh ra ono ki ono. Ra ono bae ono. Pol-polnya kan gini, yang dinamakan tidak ada pada umumnya, saking barang itu tidak ada di dekat kita. Biasanya dikatakan tidak ada, tapi kan di sana gitu. Ada kene ono. Jadi ini ono. Ono ki sing katon ora sing gak katon. Jadi sing katon ya ono. Katon iku ketok moto, nek ra katon kan iso dirasakake. Tapi kan ono. Ono anane. Bu nek ndi pokoke ono. Ono anane. Ya kita bukan menggurui tapi kita mulai membedah bareng-bareng sebenarnya kenapa ya penasaran itu. Ada penasaran itu tentang apa itu. Lanjut nah. Jadi kita mulai lanjut ya. Lanjut tentang saya kalau berbicara tentang ajaran dan lain-lain itu ajaran yang sesungguhnya ya yang sudah ada di tanah Jawa ini, di Indonesia ini ya kita lakukan dengan kesungguhan dan kebenaran. Dengan kesungguhan sesuai keyakinan masing-masing. Jadi jangan hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Karena itu berurusan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan masa depan tentang kita kembali kepada Dia. Ini bukan yang sepele sebenarnya, tapi saya masih melihat hal ini masih dianggap sepele gitu. Ini kalau ukur manusia, bagaimana manusia menentukan tentang ketentraman diri pribadi bersama Yang Maha Kuasa itu. Saya masih melihat di lingkungan, dimanapun, kita menganggap tentang ibadah ini hanya sebatas, mohon maaf, kadang hanya corok kencenge tentang kesungguhan ini masih ngambang. Kurang nandes. Kenapa yo kan gitu sih. Bicara wong Jawa kurang nandes. Jadi kadang ada yang kita ini kan sekali ini kita diberi kesempatan untuk hidup. Ya sebaiknya bagaimana caranya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Nek cari wong Jawa iku temen-temenanan.
nek ora temen-temenanan mula nek cara sanepok cara bahasane ojo enak-enak yen durung kepenak temenanan kan gitu sih. Ya teman-teman, ini kan kita ke Pak Budi ini, teman-teman Kopi Jawa juga teman-teman YSAI Official. Ini kita juga banyak belajar. Mari kita sama-sama belajar untuk usia-usia kita. Podo sinau nih. Ngopi bareng, ngobrol pintar bareng-bareng. Jadi kalau dalam saya setahu saya ya. Jadi kita hadir di alam semesta ini kan asaling dumadi kan Adam asaling dumadi rasanya. Jadi kita sudah diberi kelengkapan, yaitu makanya terjadinya sebuah peristiwa yang diarani asmara obahe rasa bapak lawan ibu nunggal dadi siji, yaiku onone urip biji urip, yaiku sing diarani banyu mani, banyu suci perwitasari. Ya banyu suci kang andane dadi siji karo ibu, terus dadi janin gimana. Lah ini di situ sing diarani, kadang ada yang membicarakan bahwa engko nek wis 3 sasi apa 4 sasi lagi ana uripe, lagi dikai nyawa urip. Lah banyu mani ku urip ora? Urip kok. Sel terus hidup aktif. Makanya hidup itu dari bibit urip sampai tumekaning dadi menungso lair ing alam ya urip terus tambah diparingi sing diarani komponen-komponen urip, komponen aktif. Nah, sampai neng kono ana tingkat-tingkatane sing menungso kudu harus belajar di situ. Kadang tentang kejiwaan. Ketoke manungsane api, ning jaba api, begitu dihapusi sithik, asline metu. Itu lho kejiwaan jiwa. Itu aslinya. Itu aslinya. Lah saniki yang ingin bahas tentang kita saat melamun. Jenengan pernah ngelamun? Mengandai-andai. Saat kita melamun memikirkan di rumah. Seandainya kita ini saat kita hidup ini melamun memikirkan di rumah, kita bisa kembali sadar karena badan kita ini masih utuh. Terus Pak? Ya. Saat kita melamun, tetapi saat badan kita pikiran kita kemana-mana, tapi badan kita sudah rusak, lamunan kita akan pulang kemana? Satu, batin kita. Dengan batin bunyi enggak? Enggak. Bunyi toh? Batin? Oh, batin. Dengan kerungu toh? Iya, soalnya itu kan dari tubuh kita. Ono ya batin ya, ono krasa muni ning ngrungokke ora nganggo telinga. Batin muni to. Jenengan muni ABC wong batin. Merah muni Pak. Dan jelas itu didengarkan. Saat kita berdoa juga dengan batin kita berdoa. Saat badan kita ini, wadah ini sudah rusak, batin akan di mana? Asale kabeh kan ora ono. Onone mung urip. Onone mung hidup. Adanya mung kehidupan. Jadi sampai menjadi roh, menjadi apa yang jenengan katakan menjadi batin, menjadi asale kan ora ono. Kudune bali ora ono. Asale ora ono, kudu bali ora ono. Asale Gusti kudu balik nang Gusti ini. Lah ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa kembali menjadi sebuah kesucian itu. Yang itulah harus dituntut. Jadi nek menungso ora kelamberangan. Kudune wayahe bali ya mulih. Dolan ya mulih nek ning omah. Asale saka Gusti ya balik ning Gusti. Inilah yang dinamakan nitis nunggal karo sing bareng kekyara kaya-kaya nyenengake, termasuk duit, termasuk mobil.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk merasakan sesuatu. Harus dua menjadi satu tidak? Jadi inilah yang dinamakan rasa. Sudah gaib kalau kita bicara tentang rasa. Ning, rasa itu adalah penyaksian. Selesai. Setelah kita merasakan sesuatu berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan sudah selesai. Karena kita sudah merasakan. Dan rasa itu tidak bisa diterjemahkan dengan buku dan kata-kata. Tetapi rasa itu hadir, harus dua menjadi satu. Rasa. Gitu Pak? Makanya, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya, berarti manusia harus bersama Dia. Bagaimana caranya itu? Kan begitu. Nek bahasane wong Jawa, sing nyembah menungso urip, sing disembah tetap urip. Jadi gaib dalam pewayangan itu contohnya asalnya saka sanepa. Metafisika harus menjadi nyata kan itu. Jadi itu bersifatnya kan abstrak sebenarnya. Nek abstrak itu ada. Jadi abstrak itu kan ada. Jadi tergantung bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengolah cara berpikir kita. Tak contohkan begini, setan, apa yang memedi ya teman. Nek memedi di tanah Jawa ini identik dengan pocong, kuntilanak, kan gitu. Tetapi di Barat, Kalimantan, ya, di Kalimantan, itu apa namanya? Kuyang. Terus Dracula ning di Amerika kan Dracula. Cino vampir. Ya. Di sini genderuwo pocongan yang gitu. Sebenarnya kan bersifat abstrak. Dan itu terus bagaimana ya? Ya karena kita selalu sudah ditanamkan memedi itu seperti itu. Nah, itu apakah salah? Tidak. Ya memang begitu. Karena kita memang di-mindsetkan seperti itu. Bagaimana kita memensetkan bahwa punya manusia ditanamkan sing diarani mindset yang harus kita terima. Makanya mindset itu harus mulai dibebaskan dari belenggu manusia. Contohnya manusia berbuat baik. Jenengan apik karo tak talim. Konsepnya apik itu balasannya si apik. Berarti apik durung apik temenan. Tak contoh ke waktu menungso siji karan sijine utang dibantu. Sing ngutangi berharap engko ndek iso apik genti karo aku. Kan ngoten. Rata-rata. Tapi ini harus diputus. Betul. Perbuatan ini. Istilahnya menelaah tentang bahasa kasih Tuhan. Kalau dalam kasih itu Tuhan kan makasih, kira ternyata masih ada orang yang mengemis di lampu merah, kan ngoten. Berarti kasih itu tidak seperti yang kita pikirkan kan. Nah inilah makanya dalam bahasa Jawa menungso iku selamat iku sing eling lan waspada. Lalu eling lan waspada. Makanya kesadaran ini yang penting. Terjadinya sesuatu apapun di dunia ini, kita harus sadar itu adalah kehendak Tuhan dan maha benar itu. Awake dhewe ana sing maeka, ana sing mitnah, ana sing ngapusi. Kita harus selalu berpikir positif karena itulah jalan atas berputarnya alam semesta ini. Coba nek wong dihapus, dijaluki tanggane ora dikei. Diutangi apa meneh? Terus kon sedekah ya ora gelem. Tuhan memaksa bahwa karena dunia ini harus berputar, engko nek ngbayar rumah sakit harus dipaksa seperti itu. Janjane padha metu nih. Berarti kira ditokno. Ya, dipaksa dengan jalan yang lain. Inilah harus berputar karena alam semesta harus berputar. Iku nek kaya Pak Yai manfaat sedekah, Pak Yai ya. Nah,
Sebelum kita dipaksa dengan kepaksaan, kita harus mengeluarkan sesuatu dengan sebuah kesadaran ini. Terlepas dari itu, sing diarani ganjaran karo sedekah karo ora. Pokoknya harus berputar dalam semesta ini. Bayar pajak sebelum ditagih. NBP-nya kawan. Tapi ini iya. Ya ngomong-ngomong bermanfaat. Pasang-pasangan. Ya, jadi ini teman-teman, kita tidak membenarkan apa yang kita bicarakan. Ini hanya ngobrol-ngobrol untuk manfaat baik, cocok, silakan digunakan. Kalau masalah kepercayaan seperti ini mungkin ada dari teman-teman yang kurang sependapat pun tidak masalah. Lanjut, aku pengen aku jenenge critakno Bimo Suci. Ya, lanjut. Ya, tambah-tambahan sithik. Tentang apa yang dilakukan seorang dalam kisah pewayangan itu Werkudara ya, Bima itu. Dia itu kan datang kepada seorang guru. Dan sebenarnya guru itu tidak memihak kepadanya. Tetapi atas baktinya seorang Bima itu kepada gurunya si Durna itu, Durna memberikan tugas sebenarnya untuk dibunuh. Bima itu bergurunya kepada Durna ya? Durna. Supaya dia sebenarnya kan di arah Patine kan itu. Durna itu kalau nggak salah kan antagonis ya Pak? Bima itu Durna antagonis ya dalam itu. Tetapi sebenarnya kan jalannya manusia untuk mencapai kesempurnaan harus kita memandang bahwa tidak ada namanya banci dan banciladan bahasa Tuhan, karena dia maha kasih. Seorang Durna itu meminta kepada Bima, golek ana sing diarani gung susuhe angin. Gung susune angin ini bermakna besar. Gung itu gede, susu angin itu napas. Manggon susuh. Gung susu angin. Lah manggone ten pundi? Manggone ning Gunung Candramuka. Padahal di Gunung Candramuka ada seorang dewa yang sudah dikutuk menjadi buta. Karena tahunya Durna bahwa dia akan dimakan oleh buta itu, karena bektinya ya, seorang murid pada guru berangkat neng Gunung Candramuka. Ketemu golek gung susuing angin. Akhirnya dia berperang. Dan buta itu setelah dikalahkan berterima kasih dengan Bima. Nah, setelah pulang dia, Guru, saya sudah mendapatkan gung susuing angin. Aku ngerti maksudnya. Terima kasih. Loh, bocah iki tak hapus kok malah untuk wahyu kan. Ada tugas kedua kamu. Napa meleh? Kanggo menangake lan kowe supaya kowe sak anak turunmu dadi ratu, kowe kudu goleki banyu suci Perwitasari, yaiku banyu suci Kamandanu. Manggone ten pundi? Manggone ning Samudra Minangkaldu. Samudra Minangkaldu. Daerah ujine urip. Berarti Pak Budi ya, segala sesuatu yang diperintahkan Durna tadi itu dilakukan. Karpe membentuknya mengada-ada barang yang tidak ada, tapi selalu menemukan gitu ya, intinya gitu kan. Iya. Begitu dia masuk neng Samudra Minangkaldu, malah ketemu Dewa Ruci, yaiku uripe dhewe. Nah, ini filosofi besar. Ketemu Dewa Ruci, yaiku awake dhewe diwejang. Wejanganmu ojo sampai kabeh wong ngerti apa meneh sedulurmu. Mergo iki wejangan sejati, yaiku sing diarani urip sejati. Sudah membawa pulang dia, wahyu ini sudah mengendap, cekeli deh. Setelah dia pulang, di Pasewakan itu ketemu saudara-saudaranya, si Arjuna marah. Kowe kang negara lagi ngene kok malah lunga wae. Kan ngono sih. Weleng karo pesene Dewa Ruci. Aja muni, aja klarifikasi.
apa wae sing ngarepmu. Nah, kok iso meneh. Lah yo kowe ditakoni negara lagi ngene malah minggat ya ngono sih. Meneng sih Werkudara sih. Pening protes. Tak karo Arjuna. Kowe malah bisu wae ora ngerti negara lagi kocak-kacau malah lunga. Muni Werkudara. Aku ki lagi topo. Pengen mulyake kowe kabeh. Aku topo ning ngene Samudra Minangkabau ketemu Dewa Ruci. Pengen mulyake kowe. Lah oncat aja. Inilah klarifikasi bahwa kebenaran ini harus diakui. Jadi manusia pengen seandainya jenengan ora tenan nggih. Ora melakukan misalnya njupuk barang yang dituduhkan. Terus jenengan dituduh. Apakah manusia ini kuat untuk menerima tidak berklarifikasi? Mendening hati tok tanpa berucap. Ini ajaran yang benar sebenarnya. Klarifikasi itu pembelaan. Manusia masih tidak mau dianggap salah. Ini sangat berat. Topone wong paling pentok ya kuwi mau. Makanya di dalam kitab agama Islam bahwa fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah itu adalah sesuatu yang menjadikan manusia ini menjadi besar. Menang. Wahyunya apa bakal loncat. Terus tadi apa yang terjadi lagi? Setelah dia mengucapkan tadi, terus lanjut. Loncat wahyunya. Yeah. Akhirnya orang tadi anak turunnya ora dadi ratu toh? Ora lolos. Ya. Walaupun dia sudah mendapat wahyu sebesar itu. Ternyata wahyu itu untuk membuat dan membentuk karakter manusia supaya manusia itu tenang dan bisa menerima kenyataan Tuhan. Kenyataan ini difitnah kok. Iki ra gelem. Padahal sing fitnah itu sapa? Iki aku dhewe Gusti baca bicara. Skenario dari Tuhan sendiri. Ujian sendiri untuk. Ini aku ngomong Bruno itu sing paham asik sekali kan. Ternyata bahwa fitnah itu adalah sesuatu yang membentuk karakter manusia, adalah itu wahyu yang maha besar. Yang besar sekali kaitannya. Tapi manusia belum bisa menerima itu. Dan selalu berklarifikasi dan membuat benturan dan geger di dunia ini. Agak diarani sini lo klarifikasi ngelabrak di sana. Iki ajaran piye gitu loh. Pembelaan. Jadi wong iku ro gelem wis ngendek kahanan wis belum bisa. Malah kita ya seperti inilah kita yang harus kita cermati. Makanya saya ning donya ana pengadilan barang ya boro-boro iku. Nah, kalau manusia sadar ora perlu ana polisi, ora perlu ono Mas. Damai dan sejahtera kan itu. Orang ono. Jadi wong gontok-gontokan itu kan mergo sing pembelaan masing-masing. Kesurupan sing diarani angkara murka. Perbuatan yang paling terbaik adalah memaafkan. Iya. Intinya itu Bruno. Kasih Tuhan tiada batas. Betul sekali. Tuhan tiada batas. Tuhan itu kasih. Tuhan baik. Gawe geger. Aduh. Ya, teman-teman Kopi Jawa semua, juga ini terima kasih. Saya Pak Budi juga Pak Ustadz mengucapkan terima kasih atas waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.